Selanjutnya, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait memastikan suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Maru Arar memastikan bunga KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tidak mengalami kenaikan meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Ara menyebutkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang berhak menerima program rumah subsidi. Untuk itu pihaknya mengambil kebijakan untuk tidak menyesuaikan atau menaikkan bunga KPR subsidi meskipun terjadi perubahan pada suku bunga acuan Bank Indonesia untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program perumahan bersubsidi pemerintah. Sampai hari ini kita tidak menaikkan, ya, sampai hari ini ya saya tahu bahwa itu naik, ya, BI rate, ya, sampai ini sebagai Menteri Perumahan, ya, saya putuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, berdasarkan hasil tinjauan tahunan Global Market Accessibility Review 2026, Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap mempertahankan posisi Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. MSCI menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas pasar. Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market berdasarkan hasil tinjauan tahunan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis 18 Juni 2026. Keputusan tersebut membuat pasar modal Indonesia terhindar dari potensi penurunan status menjadi frontier market. Dalam dokumen resmi, MSCI menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan dari sisi aksesibilitas pasar bagi investor global. Meski demikian, lembaga penyedia indeks global itu juga menyoroti beberapa aspek yang dinilai masih memerlukan perbaikan, diantaranya pada indikator kesetaraan hak bagi investor asing. MSCI mengindikasikan masih adanya ruang untuk penyempurnaan. Kemudian sisi tingkat liberalisasi pasar valuta asing juga perlu mendapat perhatian. Keputusan MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang dinilai penting bagi pasar modal domestik. Status tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor global dalam menentukan alokasi investasi, mengingat banyak produk investasi pasif dan dana global mengacu pada klasifikasi pasar MSCI dalam menempatkan dananya di berbagai negara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, MSCI mengevaluasi 5 kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan. Berbagai sumber IDX Channel. Dewan Perwakilan Rakyat menilai putusan MSCI terkait posisi indeks Indonesia yang tetap dipertahankan dalam kategori emerging market bisa menjadi trigger kuat untuk perbaikan secara menyeluruh tata kelola pasar modal di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad secara khusus meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk memimpin dan mempercepat pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia, termasuk melakukan pengawasan pasar modal diperketat. Dasko meminta peningkatan kualitas pengawasan dioptimalkan sehingga pasar modal Indonesia semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, putusan MSCI juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah antara regulator dan pengelola bursa dalam membenahi sistem tata kelola pasar modal yang lebih kuat. Untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya. Dan beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi penguatan pengawasan sektor keuangan dengan mengawal reformasi tata kelola pasar modal, khususnya dalam pembenahan tata kelola dan pengawasan ketat. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia terpilih periode 2026-2030, Jeffrey Hendrik meyakini upaya perbaikan tata kelola dan memperkuat transparansi dan integritas, serta memperdalam pasar dari sisi permintaan dan penawaran akan membuat kinerja pasar modal Indonesia semakin lebih baik. Jeffrey menegaskan bahwa langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi Bursa Efek Indonesia sebagai bursa yang mampu bersaing di tingkat global dan berstandar internasional, di mana penguatan tata kelola pasar modal dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya peran sektor ini dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sehingga ke depannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. BEI mencatat hingga pertengahan 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 17 juta single investor identification, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menegaskan komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi integritas pasar modal, memperkuat tata kelola, serta menciptakan lingkungan investasi yang sehat bagi investor, emiten, dan seluruh pelaku industri pasar modal di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widyasari Dewi menyambut baik Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendorong perbaikan upaya memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel. OJK pun memutuskan dan menetapkan 7 direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026 hingga 2030 secara resmi. Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Direktur Utama yang akan ditemani Syaidu sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi, Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan dan SDM, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan, serta Irfan Susandi sebagai Direktur Perdagangan. Frederika meminta seluruh direksi Bursa Efek Indonesia berkomitmen melanjutkan reformasi integritas pasar modal, memperkuat tata kelola, serta menciptakan lingkungan investasi yang sehat bagi investor, emiten, dan seluruh pelaku industri pasar modal. Berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan, ya, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya, ya, dan juga bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang baik, ya, untuk seluruh, baik itu untuk investor, untuk emiten, kemudian perusahaan efek dan semuanya, sehingga kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedepan fokus utama otoritas dan Bursa Efek adalah meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola perusahaan lebih baik agar daya saing pendalaman pasar modal baik dari sisi permintaan maupun penawaran semakin meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.